umat Islam harus bisa menerima berbagai ilmu pengetahuan dari manapun sumbernya. Jika sikap mengharamkan sekolah umum itu dipertahankan, ulama akan ditinggalkan umatnya karena tidak bisa menerjemahkan keagamaan secara kontekstual dalam menjawab permasalahan realitas kehidupan. Inilah kegelisahan yang berkecamuk dalam benak Ahmad Dahlan saat ia masih muda. Berbekal pendirian ini, Dahlan mulai mendobrak segala tatanan yang sudah mapan. Ialah yang merintis organisasi Islam modern yang dikenal dengan nama Muhammadiyah. Sejak zaman kolonial, organisasi sosial umat Islam ini aktif mendirikan sekolah-sekolah umum. Muhammadiyah telah memberi andil dalam meningkatkan kualitas hidup umat, khususnya lewat pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tahun 1868 dengan nama Muhammad Darwis di Kampung Kauman, Yogyakarta. Ia belajar kaidah-kaidah agama dari ayahnya yang bernama Kiai Haji Abu Bakar yang saat itu menjadi penghulu Masjid Agung Yogyakarta. Sebagaimana umumnya anak Kauman saat itu, Ahmad Dahlan hanya mendapatkan pendidikan formal lewat pesantren. Sekolah gubernemen alias sekolah umum haram hukumnya menurut adat setempat. Pada usia 15 tahun, tepatnya di tahun 1883, Ahmad Dahlan berangkat ke Tanah Suci Mekah guna menunaikan ibadah haji sekaligus menimba ilmu agama seperti qiraat, tafsir, tauhid, fikih, tasawuf, dan ilmu falak. 5 tahun berada di Mekah, Dahlan sangat tekun dalam mempelajari pandangan dan sikap tokoh-tokoh pembaharu Islam seperti Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, Rasyid Ridho, dan Muhammad Abduh. Menurutnya, mereka adalah sosok ulama-ulama yang mampu mempertahankan prinsip keterbukaan pintu ijtihad yang ada untuk kemudian memilih pendapat yang kebenarannya lebih mendekati petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Pada tahun 1902, untuk kedua kalinya, Ahmad Dahlan kembali berangkat ke Tanah Suci Mekah. Pada kesempatan ini, ia bertemu dengan tokoh yang dikaguminya, yaitu Rasyid Ridho. Pada pertemuannya ini, mereka banyak mendiskusikan berbagai masalah pembaruan Islam di dunia. Dahlan semakin yakin bahwa pengajaran Islam di tanah airnya sudah jauh ketinggalan zaman dan harus diganti dengan cara yang lebih modern. Keinginan untuk mengajarkan pendidikan agama Islam yang modern ini mulai dirintisnya pada tahun 1911 di Yogyakarta. Ia lalu mendirikan sekolah agama yang dinamakan Muhammadiyah. Selain ilmu agama, para siswa juga diberikan ilmu umum seperti ilmu berhitung dan membaca huruf Latin. Proses pengajarannya pun tidak dilakukan di surau-surau, melainkan di kelas-kelas mirip sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda waktu itu. Organisasi ataupun Perserikatan Muhammadiyah baru resmi berdiri pada tanggal 18 November 1912. Melalui organisasi ini, Ahmad Dahlan menginginkan umat Islam kembali pada ajaran yang termaktub dalam Al-Quran dan ajaran yang tergaris sunnah Rasul. Sedangkan hal-hal selain itu hendaknya ditinggalkan. Untuk melaksanakan tujuannya, Muhammadiyah membuka berbagai sekolah dan madrasah. Pada perkembangannya, organisasi ini pun banyak mendirikan lembaga sosial seperti panti asuhan dan rumah sakit. Setelah lebih dari setengah abad berdiri, Muhammadiyah berkembang menjadi organisasi yang berperan penting dalam perubahan politik Indonesia. Muhammadiyah pula yang berhasil menjadikan agama Islam sebagai pegangan dan kepercayaan yang hidup dan aktif di masyarakat, termasuk memasukkan pelajaran agama dalam kurikulum sekolah dan mengajarkan pengetahuan umum di pesantren-pesantren. Ahmad Dahlan mengembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1923 dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. Atas jasa-jasanya dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, pemerintah Republik Indonesia kemudian menetapkannya sebagai pahlawan nasional dengan Surat Kepres nomor 657 tahun 1961.